Assalamualaikum saudara di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menyempatkan waktunya untuk melihat channel saya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat warga Malaysia yang resah karena banyaknya sampah dan mengancam pencemaran lingkungan di daerahnya. Dan langsung saja kita simak videonya ya. Lokasi tapak perusahaan sampah Majlis Daerah Tapak berada di daerah Pita Sambido. Masih lagi terdapat sampah di dalam tidak diuruskan, dan kita akan pastikan Majlis Daerah Tapak untuk mengambil tindakan yang setegaknya untuk membersihkan kawasan di sini agar kawasan semula jadi asalnya dikembalikan balik. Ini adalah tanggungjawab mereka. Mereka menyatakan sepanjang 500 meter ini adalah kawasan persendirian dan selama 25 tahun mereka telah menggunakan kawasan ini. Sepertinya Bapak ini seorang aktivis lingkungan ya, yang peduli dengan lingkungan dan mengkhawatirkan tentang pencemaran lingkungan di daerahnya. Dan sampah ini ternyata sudah sangat lama, 25 tahun tidak diurus atau terbengkalai, dibiarkan begitu saja di Malaysia. Kita lanjutkan videonya. Baik, negara siapa ini? Kita nampak tembok besar sampah kawasan Bido di bawah tanggungjawab Majlis Daerah Tapak, dan kita nampak sampah ini tidak diurus dengan betul, tidak dikendalikan dengan tertib. Tanggungjawab siapa? Di manakah peranan Majlis Daerah Tapak selaku agensi kerajaan tempatan mengikut Akta A113? Di mana tugas Jabatan Alam Sekitar? Di mana peranan jabatan ataupun pejabat daerah dan tanah Kota Padang? Dan ini adalah sampah yang kita nampak sudah menjadi bukit. Mungkin ini adalah hadiah kepada generasi akan datang. Adakah begitu? Kita persoalkan begini, biar Majlis Daerah Tapak turun dan selesaikan perkara ini dengan segera. Tindakan anda akan menjamin untuk keselesaan kesejahteraan kawasan tempat ada untuk negara. Dan sampahnya sudah sangat menggunung ya saudara, tetapi masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah Malaysia. Belakang saya kita nampak tembok besar. Kalau di negara China, tembok besar China terkenal popular. Kalau di Bido, tembok besar sampah yang diperkenalkan oleh Majlis Daerah Tapak cukup terkenal di sini. Dia mengibaratkan sampahnya sampai seperti tembok Cina. Tapi ya, belum tahu, mungkin Malaysia memang akan membuat sesuatu dengan sampah itu, atau dibuat destinasi wisata baru untuk dari pemerintah Malaysia, karena Malaysia suka yang unik-unik dan aneh-aneh. Jadi ya kita tunggu saja sampah ini untuk sebuah tempat wisata atau apa, kan belum tahu maksudnya dari pemerintah Malaysia itu. Mungkin kawasan ini kawasan pedalaman, jadi orang tak nampak, tetapi kita akan bawa perhatian ini kepada orang yang bertanggung jawab untuk kerajaan negeri. Sebagaimana kawasan ini yang sepatutnya bersih, kawasan yang cantik, kawasan tanah bencah perlu dikembalikan semula. Jangan ada tembok besar Bido yang terkenal pula sebagai lokasi sampah. Dan saya mengharapkan Majlis Daerah Tapak, Jabatan Alam Sekitar Perak, Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengambil langkah yang terbaik untuk membersihkan kawasan ini bersih, diuruskan dan dikembalikan semula kawasan ini sebagai kawasan yang asal untuk tatapan generasi masa depan. Santana Sekretariat Subramanian melaporkan untuk Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia dan untuk media Perak kini dekat di hati. Ya, semoga saja pemerintah Malaysia bisa menindaklanjuti tentang keluhan warga tersebut dengan sampah-sampah yang sampai menggunung, untuk segera ditindaklanjuti, setidaknya bisa diolah atau dirapikan dari tempat itu. Dan kita selanjutnya melihat sampah di Indonesia yang sudah diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah tenaga listrik.
PLTSA Merah Putih di TPST Bantar Gebang ini. Ini merupakan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPPT. Ini merupakan terkait pembangunan infrastruktur persampahan yang ada di DKI Jakarta. Ini menjadi ikon pengolahan sampah dengan teknologi thermal. Jadi sampah ini dibakar menghasilkan panas, dan panas ini akan menguapkan air yang ada di dalam boiler. Tekanan yang tinggi di boiler ini akan menggerakkan turbin dan akan menggerakkan generator, dan itu yang menghasilkan energi listrik. Seperti itulah sederhananya. Ini kapasitas 100 ton per hari, yaitu menghasilkan kurang lebih 750 kWh mas per hari. Pengolahan sampah di Jakarta sudah sangat modern ya saudara, dan sudah bisa membuat tenaga listrik, jadi sungguh bermanfaat. Kita lanjutkan dulu. Untuk sampah yang masuk ke PLTSA Bantar Gebang ini, sebelum kita proses untuk pembakarannya, kita pilah terlebih dahulu di fasilitas pretreatment kita untuk memilah sampah-sampah yang tidak habis terbakar atau unburned material seperti logam, kaca, limbah B3, dan juga sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis yang masih bisa didaur ulang. Selain itu, kita juga pilah untuk sampah yang berukuran terlalu besar. Kita juga ada filtrasi untuk pemilahan sampah organik, karena memang sebaiknya kita pilah yang untuk sampah organik yang mana bisa kita pergunakan sebagai pupuk. Untuk sampah organik tersebut juga idealnya tidak terlalu banyak untuk sampah yang masuk ke PLTSA, karena cenderung akan menyebabkan sampahnya basah dan menurunkan nilai kalori dari sampah tersebut. Cukup bersurat saja dari masyarakat, nanti kita akan berkoordinasi untuk proses pengambilan pupuk. Dan selain bisa menjadi tenaga listrik, ternyata juga bisa untuk membuat pupuk ya saudara. Jadi banyak manfaatnya, sudah diolah sedemikian rupa dan sangat rapi dan bermanfaat bagi lingkungan juga bagi manusia. Abunya sendiri kita sebagian besar memang masih kita landfill di area PLTSA sendiri, jadi memang tidak digabungkan dengan landfill untuk sampah. Sebagian lagi kita manfaatkan untuk proses pembuatan paving block dan batako. Kita berdaya gunakan secara internal terlebih dahulu, lalu baru memang kalau kita masih ada sisa tidak ada permintaan masyarakat, baru kita bisa berikan. Dan abunya sendiri juga bisa dibuat untuk paving block. Sungguh bermanfaat pengolahan ini. Ya, bersyukur Indonesia sudah cukup canggih bisa mengolah sampah dengan baik. Memang saat ini pemanfaatannya dia untuk operasional sendiri dari PLTSA Merah Putih ini. Kemudian ada fasilitas yang ada di TPST Bantar Gebang ini seperti lampu jalan dan lain sebagainya. Dan ini kita tidak jual di PLN, jadi digunakan kita sendiri lah internal. Sesuai peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, itu kita pemerintah melakukan percepatan ya, pembangunan untuk mengatasi sampah. Pemerintah mengidentifikasikan 12 kota yang menjadi proyek percepatan penanganan sampah. Gitu. Jadi ada pembangkitan listrik dari tenaga sampah. Ini diutamakan 12 kota ya saudara. Mungkin selanjutnya bisa mencapai ke seluruh Indonesia, terutama kota-kota yang padat itu banyak sampahnya, itu bisa cepat teratasi. Tidak
tidak berserakan atau tidak ada penanganan. Pada saat ini kalau dijumlah dari 12 kota tersebut ada sekitar 16.000 ton sampah per hari yang bisa diolah. Nah, ini kapasitas listrik yang bisa dibangkitkan dari sebanyak 16.000 ton sampah per hari ini kita bisa generate listrik sebesar 170 sampai dengan 240 megawatt per hari tentunya ya, yang bisa kita hasilkan dari sampah ini. Jadi dari 12 kota yang ada itu baru 2 yang berjalan, tetapi di seluruh Indonesia ada banyak PLTSA yang lumayan berjalan juga ya. Dan di Indonesia ternyata juga sudah banyak yang berjalan, dan semoga saja semakin lancar. Jadi sampah-sampah tersebut tidak mencemari lingkungan ya saudara, justru malah bermanfaat. Yang paling signifikan ya sampai sekarang masih berjalan itu di Surabaya, dan ini kota Surabaya punya 2 unit yang mengelola sampah, yaitu PLTSA Benowo dengan kapasitas 1,65 MW dan yang dengan kapasitas 9 MW. Nah, ini sudah on grid, jadi sudah dibeli oleh PLN. Tentu saja kita berkeinginan masalah-masalah sampah di perkotaan tersebut bisa selesai. Di Surabaya sudah ada 2 unit PLTSA. Sangat bagus kalau di Surabaya itu, soalnya penduduknya padat, pasti sawahnya juga banyak, termasuk kota besar juga, nomor 2 di Indonesia. Mungkin kalau di kota-kota maju mereka sudah melakukan pemilahan yang cukup baik seperti itu, sehingga sampah-sampah yang masuk ke insineratornya itu dengan kalori yang sangat tinggi gitu, nggak perlu melakukan pemilahan, jadi lebih homogen. Kalau di Jakarta kan memang sampahnya masih banyak yang bercampur ya, jadi cukup heterogen gitu. Tapi pada prinsipnya teknologinya sama. Saat ini gunungan sampah kita itu sudah mencapai hampir 60 meter. Sekarang yang dengan penumpukan yang sangat masif di Bantar Gebang itu harus segera diolah. Gitu. Kalau kita melihatnya, yang penting kita harus reduce sampah dan tidak memikirkan lagi listrik. Listrik itu as a bonus gitu, sehingga kita bisa Dan semoga saja program ini akan lancar terus, bahkan bisa menyeluruh ke kota-kota di Indonesia dan menghasilkan listrik yang lebih besar lagi, sehingga masyarakat tidak kesulitan nantinya soal tenaga listrik. Jadi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan bahkan ini sudah diterapkan di negara-negara maju, kota-kota maju seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Dan alhamdulillah Indonesia sudah bisa mengikuti negara-negara tersebut, dan semoga ini nantinya akan bermanfaat bagi generasi penerus dan bagi generasi penerus Indonesia, generasi muda Indonesia, dan bisa lebih mengembangkan lagi program ini. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau masih belepotan ya.